Proses pemilihan kitab yang masuk ke dalam Alkitab, kanonisasi, dilakukan melalui kriteria ketat oleh para bapak gereja dan pemimpin Yahudi pada abad-abad awal. Alasan mengapa kitab-kitab yang Anda sebutkan tidak dimasukkan ke dalam kanon Alkitab, khususnya Protestan, berbeda-beda tergantung jenis kitabnya. Berikut adalah rangkuman alasan utama penolakannya. 1. Kitab Henoch. Meskipun dikutip dalam surat Yudas di Perjanjian Baru, kitab ini tidak dimasukkan ke dalam kanon utama, kecuali di Gereja Ortodoks Ethiopia, karena masalah penulisan dianggap sebagai pseudepigrafa, tulisan yang menggunakan nama tokoh terkenal masa lalu, namun ditulis jauh setelah tokoh tersebut tiada. Teologi yang ganjil, berisi narasi tentang malaikat yang turun ke bumi dan berhubungan dengan manusia, Nephilim, secara sangat mendetail, yang dianggap bertentangan dengan ajaran Kristen arus utama mengenai sifat malaikat. Kanon Ibrani. Kitab ini tidak ada dalam Tanakh, Alkitab Ibrani, yang menjadi standar perjanjian lama bagi banyak tradisi. 2. Kitab Makkab, 1 and 2 Makkab. Status kitab ini berbeda antar denominasi. Katolik Ortodoks memasukkannya sebagai Deuterokanonika, kanon kedua, karena dianggap memiliki nilai sejarah dan rohani yang tinggi. Protestan mengeluarkannya karena kitab ini tidak ditulis dalam bahasa Ibrani, melainkan Yunani, dan ditulis setelah masa nabi-nabi, pasca Maleakhi. Kaum reformis menganggapnya sebagai apokrifa, bermanfaat untuk dibaca sebagai sejarah, tetapi bukan firman Tuhan yang diilhami. 3. Injil Thomas. Kitab ini ditolak secara mutlak oleh hampir seluruh tradisi Kristen karena ajaran Gnostik. Isinya mengandung ajaran Gnostisisme yang meyakini bahwa keselamatan datang dari pengetahuan rahasia, bukan melalui iman dan pengorbanan Kristus. Sifat Kristus. Penggambaran Yesus dalam kitab ini sangat berbeda dengan 4 Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus di sini sering digambarkan sebagai sosok yang misterius dan tidak memiliki kemanusiaan yang nyata. Waktu penulisan ditulis jauh setelah masa para rasul, sekitar abad kedua, sehingga keasliannya sebagai tulisan Thomas sang rasul diragukan. 4. Kitab Adam dan Hawa. Sama seperti kitab Henoch, ini termasuk dalam kategori pseudepigrafa. Alasan penolakannya meliputi kurang otoritas, tidak pernah dianggap sebagai tulisan nabi atau rasul yang diilhami oleh Roh Kudus. Kisah legendaris, banyak berisi detail-detail tambahan tentang kehidupan Adam dan Hawa setelah keluar dari Eden yang dianggap lebih bersifat legenda atau sastra ketimbang wahyu ilahi. Fakta penting. Kriteria utama sebuah kitab masuk Alkitab adalah apostolisitas, ditulis rasul atau rekan dekatnya, ortodoksi, sesuai ajaran iman, dan katolisitas, digunakan secara luas oleh jemaat mula-mula. Alasan kitab Henoch tidak masuk kanon. Video ini menjelaskan perspektif teologis dan sejarah mengapa kitab-kitab itu tidak diakui sebagai bagian dari kanon Alkitab oleh mayoritas gereja.